Bab 863. Sama sekali bukan. Pada saat ini kedua penjaga yang senapannya diambil tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Rasa takut langsung memenuhi hati mereka. Dua penjaga lainnya menggunakan kesempatan itu untuk mengarahkan senjata mereka dan membidik kepala Charles Ma. Jangan bergerak. Meskipun mereka yang memegang senjata, lengan mereka sedikit gemetar. Keluarga Raja Guan sudah terlalu lama hidup damai, selama puluhan tahun belum pernah ada orang yang berani masuk ke tempat klan Raja Guan. Para pengawal ini, mereka sama sekali tidak pernah mengalami malapetaka, namun bangga menjadi pengawal keluarga Raja Guan. Mereka juga sangat ketakutan ketika tiba-tiba bertemu dengan orang yang sangat kuat seperti Charles Ma. Dengan dua senapan diarahkan ke kepalanya, Charles Ma mengabaikannya, dan dengan santai melemparkan kedua senapan yang baru saja dihancurkannya ke samping. Jangan bergerak. Dua penjaga dengan senjata berteriak, jari mereka gemetar, dan mereka hendak menarik pelatuknya. Ledakan, ledakan. Charles Ma bahkan tidak melihat kedua penjaga bersenjata itu, dia melontarkan dua pukulan berturut-turut, dan kedua penjaga yang senjatanya diambil itu langsung terbang mundur. Di antara 5 penjaga tim patroli, yang pertama dipukul terbang olehnya dan sisanya jatuh pingsan. Sekarang dua penjaga juga telah ditangani dengan satu pukulan. Hanya dua penjaga terakhir dengan senjata yang tersisa. Tembakan. Salah satu penjaga segera berteriak, mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menarik pelatuknya. Bang bang bang. Tembakan terdengar seketika. Namun mereka telah menyaksikan adegan rekan mereka dibunuh langsung oleh Charles Ma, dan mereka berdua sudah ketakutan, bahkan jika mereka menembak, tangan mereka gemetar. Sesaat sebelum mereka menembak, Charles Ma sudah pergi dari tempatnya, secepat kilat. Saat suara tembakan terdengar, dia sudah muncul di belakang kedua penjaga itu. Di mana orang itu? Kedua penjaga itu tidak menyadari kalau Charles Ma telah berada di belakang mereka, dan mereka saling memandang. Tepat setelah kata-kata itu selesai, niat membunuh yang mencengangkan keluar dari belakang mereka. Ledakan. Charles Ma memegang kepala satu orang dengan satu tangan, dan menekan keras dengan kedua tangan. Kepala kedua penjaga itu bertabrakan, dan mereka jatuh ke lantai. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah tim patroli beranggotakan 5 orang itu ditangani, Charles Ma langsung menghilang di tempatnya. Saat suara tembakan baru saja terdengar, para penjaga dari seluruh klan Raja Guan mungkin mulai mencarinya. Pada saat yang sama, di sebuah rumah keluarga kuno, sosok parubaya yang sudah tertidur tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan heran. Tembakan barusan sangat jelas, bukan hanya dia, tetapi semua orang di rumah Raja Guan seharusnya mendengar. Saat kata-katanya itu selesai, sosok dalam kegelapan keluar, pangeran, seseorang masuk tanpa izin ke rumah, dan penjaga yang berpatroli dimusnahkan. Sekarang seluruh penjaga mencari pembunuhnya. Hanya ada satu orang yang bisa disebut sebagai pangeran tertua di istana Raja Guan, yaitu Herman Guan. Mendengar kata-kata bawahannya, Herman Guan mengerutkan kening, berani datang ke rumahku untuk membunuh orang, benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Wajah yang familiar juga muncul di benaknya, itu adalah Jerry Yang. Dia sendiri adalah orang yang kuat di tahap awal alam raja. Namun ketika dia pergi ke kota Yan untuk mengancam Jerry Yang dengan Gisela dan menyelamatkan cinta Guan, lehernya dicengkeram oleh Jerry Yang. Menurutnya, kekuatan Jerry Yang berada di tahap tengah dari alam raja. Orang muda kuat memiliki masa depan yang tidak terbatas, tetapi kuncinya adalah dia menyinggung klan Raja Guan. Dia baru saja menyelamatkan cinta Guan kemarin, dan malam ini orang itu datang. Ini memang sedikit kebetulan. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah melihat ada orang yang berani masuk ke rumah Raja Guan. Pangeran jangan khawatir, aku sudah mengatur seseorang untuk menyelidiki. Pembunuhnya menghilang setelah melakukan kejahatan. Dia pasti bukan ahli yang sangat kuat, kalau tidak dia tidak akan memilih menjadi pengecut.
Bawahan angkat bicara. Herman Guan mengangguk, aku harap dalam 10 menit, bisa mendengar kabar baik. Iya, bawahan itu menjawab, lalu berbalik pergi. Sudah lewat tengah malam, dan Herman Guan yang tidurnya terganggu, tidak bisa tidur. Berdiri di dekat jendela, melihat pengkamungan malam seluruh istana Raja Guan. Hanya saja dia tidak berniat mengagumi pemandangan malam, dan dia merasa sedikit khawatir. Setelah bertemu dengan Jerry yang kemarin, dia menyadari bahwa Jerry yang tidak mudah hadapi, tetapi untuk mempertahankan cinta Guan, dia harus melawan Jerry Yang. Nyatanya, sejak dia meninggalkan kota Yan, ada sedikit pengertian di hatinya. Bukan pilihan bijak untuk menyinggung pria kuat alam raja berusia 27 itu. Namun Winata Guan dan Paman De dipaksa mati oleh Jerry Yang. Aku harap kamu bukan orang yang masuk tanpa izin ke rumah Raja Guan. Setelah sekian lama, Herman Guan berbicara lalu berbalik, siap untuk tertidur. Namun 10 menit telah berlalu saat ini, tetapi tidak ada kabar baik yang datang. Ini membuatnya semakin gelisah. Pangeran gawat, ada 2 tim patroli lagi yang telah dimusnahkan. Pada saat ini, bawahan yang baru saja pergi bergegas masuk dan berkata dengan panik. Apa, membunuh 2 tim patroli lagi? Ekspresi Herman Guan tiba-tiba berubah. Bawahan itu mengangguk dengan cepat, tim patroli yang dimusnahkan semuanya bersenjata lengkap, penjaga dengan senapan, dan kekuatan seni bela diri mereka juga sangat kuat. Sekarang para penjaga dari seluruh istana Raja Guan semuanya telah bergerak, tetapi mereka masih belum dapat menemukan satu sama lain. Alam seni bela diri pihak lain seharusnya sangat kuat, tetapi tim patroli manapun yang menghadapinya tidak dapat bertahan, dan seluruh pasukan akan musnah. Perkiraan dia mungkin berada di tingkat alam raja. Apa yang dikatakan itu membuat ekspresi Herman Guan sangat jelek. Yang paling dia khawatirkan adalah Jerry Yang, dan sekarang jawaban bawahan membuatnya hampir yakin bahwa orang yang masuk ke rumah Raja Guan malam ini adalah Jerry Yang. Cepat panggil Tuan Hu, kata Herman Guan. Pangeran, tidak perlu seperti itu. Bawahan itu berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Hu adalah orang yang kuat di tahap tengah alam raja, apakah ini masalah besar? Diam. Herman Guan berteriak dengan marah, aku menyuruhmu mengundang Tuan Hu, untuk apa banyak bicara? Bawahan itu terkejut, dengan cepat mengiyakan, berbalik dan lari. Jerry Yang, oh Jerry Yang, kamu seharusnya tidak datang ke rumah ini, tetapi karena kamu telah datang, maka tinggallah di sini selamanya. Cahaya dingin keluar dari mata Herman Guan. Meskipun dia khawatir Jerry Yang Chen datang ke rumah ini, ketika dia yakin Jerry yang datang, dia sedikit bersemangat. Jerry yang telah menjadi ancaman baginya, dan jika dia tidak menyingkirkan Jerry Yang, dia akan merasa tidak nyaman. Banyak sekali orang kuat di kediaman Raja Guan, apalagi tahap tengah di alam raja, bahkan orang kuat di puncak alam raja pun tidak bisa melawan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa orang yang masuk ke rumah Raja Guan sama sekali bukan Jerry Yang? Bersambung.